Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Puji syukur kita bisa berjumpa di sarapan Sapaan Pengharapan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang istirahat kami kemarin malam. Bersyukur juga kami ya Tuhan atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami pada pagi ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan sertai, pimpin dan kuasai hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Topik sarapan hari ini adalah tinggal tenang yang diambil dari Mazmur 62 ayat 2 sampai yang ketiga. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, di era digitalisasi ini semua dituntut serba cepat. Satu prinsip yang populer adalah siapa cepat dia dapat. Meskipun prinsip tersebut baik, tapi tanpa sadar prinsip ini membuat mental atau pikiran kita selalu berada dalam mode tergesa-gesa. Kita ingin menjadi yang tercepat, baik dalam menerima informasi terbaru, memberikan feedback, dan merespon sesuatu. Secara tidak langsung, hal itu membuat pikiran kita jadi penuh dengan informasi dan mudah cemas, yang pada akhirnya membuat pikiran kita overthinking. Dan kalau sudah overthinking, maka kita tidak akan bisa berpikir jernih dalam bekerja dan mengambil keputusan. Oleh sebab itu kita butuh yang namanya ketenangan pikiran. Hal ini mengingatkan kita bahwa ada kuasa dari tinggal tenang. Tetapi bukan semata-mata tinggal tenang dengan kekuatan kita sendiri, melainkan tinggal tenang di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41, kita bisa belajar dari kisah Yesus dan murid-muridnya yang menyeberang Danau Galilea. Dari kisah tersebut, kita tahu bahwa Yesus sangat tenang dalam menghadapi situasi badai yang terjadi. Sebab dia tahu dia lebih besar daripada segala bencana yang ada. Yesus tidak akan pernah digoyahkan atau digoncangkan oleh situasi atau keadaan karena ia lebih tinggi daripada segala bencana ataupun masalah yang kita alami. Berbeda dengan murid-murid Yesus yang panik dan merasa tidak diperhatikan atau dipedulikan oleh Tuhan. Dalam kehidupan pun kita sering mengalaminya. Kita bertanya-tanya, entah Tuhan di mana, merasa sendirian dan tidak mendengar doa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari-hari ini mungkin di antara kita ada yang digempur dengan berbagai situasi yang membuat pikiran kita menjadi kacau. Perasaan tidak tenang dan galau akan sangat mudah memasuki pikiran dan hati kita jika ada hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan kehendak kita. Menjadi tenang di tengah-tengah kesulitan memang tidak mudah. Namun itu yang perlu kita ingat dan lakukan ketika kita menghadapi masalah. Jika kita merespon terlalu cepat dalam situasi buruk itu, biasanya respon kita cenderung negatif. Oleh sebab itu, untuk mengalami ketenangan, kita juga membutuhkan iman. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi dengan kata lain, seseorang bisa mengalami ketenangan apabila dia selalu mengkonsumsi firman Tuhan dalam hidupnya. Sehingga bersaat teduh setiap hari itu sangat penting Bapak Ibu, supaya iman kita bangkit di tengah-tengah badai yang kita hadapi. Raja Daud pun menyadari bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kedekatan dengan Tuhan menghasilkan pengharapan, sebab hanya Tuhan gunung batu dan keselamatan yang membuat kita tidak akan goyah. Jangan menunggu keadaan menjadi tenang sehingga hubungan kita dipulihkan, tetapi miliki hubungan kedekatan dengan Tuhan apapun keadaannya, maka kita akan mengalami ketenangan. Dan dari sini kita belajar keputusan akhir bukanlah apa kata situasi, tetapi apa kata Tuhan.
Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah situasi yang mendikte kehidupan kita. Separah apapun keadaan yang kita alami, semua belum berakhir sampai Tuhan sendirilah yang berkata, inilah akhirnya. Di tengah kesibukan kita, hendaknya kita menyempatkan diri untuk masuk dalam hadirat Tuhan, meletakkan kekhawatiran dan beristirahat dalam tempat kudusnya. Tetaplah tinggal tenang dalam hadirat Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Maka kita akan merasakan penyertaannya, pemeliharaannya, pimpinannya, dan perbuatannya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami yang masih sering mengecewakan Engkau melalui perkataan, pikiran, maupun perbuatan kami. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, bimbinglah dan ajarlah kami untuk tetap tenang dalam situasi apapun. Tinggal di hadirat-Mu ya Tuhan, kami percaya Engkau akan memimpin, memelihara untuk setiap kehidupan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih ya Yesus, berkati setiap aktivitas yang akan kami lakukan hari ini. Biarlah semuanya dapat menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Semangat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.